Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sore hari ini kita mau memuji nama Tuhan, kita mau menyembah nama Tuhan. Kita mau siapkan hati kita dengan lebih sungguh lagi untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau puji Dia, kita mau sembah namanya dengan lebih sungguh lagi. Mari bersama katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Mari yang di rumah bisa bersama-sama nyanyikan pujian ini dengan lebih sungguh, sebab kasihnya telah begitu besar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Katakan dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri, dan kini hanya takkan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Yang masih siap memuji nama Tuhan dari dimanapun kalian berada, berikan tepuk tangan yang paling indah, yang paling besar bagi Tuhan Allah kita. Masih siap terbang bersama Tuhan, bisa lambaikan tangan dimanapun kalian berada. Amin. Hari ini, sore hari ini kita mau terbang bersama Tuhan, amin. Amin. Yeay, woo! Ku kan terbang. Mari bersama angkat suaramu, katakan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku.
Janjimu terang bagi jalan-jalanku, kebenaranmu menuntunku setiap hari. Ku menantikanmu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu Terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu Yesus, menantikanmu, beri kekuatan baru. mari katakan, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu, Bersamamu dalam kemuliaan. sebab firman-Mu Teguh menopang. Mari ya, siap terbang bersama Tuhan. Bisa nyanyikan lagu dengan lebih tinggi lagi. Mari katakan, terbang tinggi di awan bersama-Mu. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur Tuhan. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur Yesus. Kiranya apa yang kami nyanyikan, apa yang kami pujikan, apa yang kami serukan Tuhan pada sore hari ini Tuhan, itu berbau harum di hadapan-Mu Yesus. Terimalah sembah kami Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Yang manis kau dengan Tuhan, manis kau dengan Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah seruan hati kami Yesus. Inilah
nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Dan hatiku bersuka, Dan hatiku dan hatiku bersuka, bersuka. dan hatiku bersuka Biarlah manis kau dengar sembah kami Tuhan. Haleluya, dan sembah kami. Haleluya. Kuatkan aku bertahan, kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan.
percaya Tuhan, hanya Engkaulah Allah Immanuel dalam hidup kami Yesus. Engkau menyertai kami Tuhan, Engkau menjaga hidup kami Tuhan sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Allah, terimalah sembah dan puji kami Yesus. Aku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Sekali lagi katakan, Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kami katakan Yesus, Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan,
Engkau Allah Sekali lagi katakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Sungguh hati kami bersyukur Tuhan, kalau sampai pada hari ini kami masih boleh menikmati pujian-pujian yang kami boleh naikkan melalui hati kami. Kami percaya Tuhan, biarlah pujian yang kami naikkan ini boleh menyenangkan hati-Mu, bahkan menyukakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya, biarlah melalui hadirat-Mu ini kami diberikan kesempatan yang baru Tuhan. Kami diberikan berkat yang baru, sukacita yang baru, boleh menjamah dan melawat hati setiap kami. Dan tiba saatnya hari ini kami diberikan kesempatan untuk kami kembali mendengarkan firman-Mu. Kami rindu Engkau Tuhan berbicara atas setiap kami melalui firman-Mu ini. Kiranya firman-Mu ini boleh menguatkan hati setiap kami. Firman-Mu boleh meneguhkan hati kami. Bahkan firman-Mu ini boleh memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali saya bisa kembali berada di tengah-tengah saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan dimanapun saudara berada hari ini, saya percaya sukacita, damai sejahtera, bahkan hadirat Tuhan itu masih memelihara hati setiap kita. Amin. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Mari saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Yang rindu saya sampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan, yang Tuhan tetapkan dalam hati saya, yang saya beri judul yaitu menang dari persoalan. Menang dari persoalan. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, hari-hari ini kita sedang mengalami banyak yang namanya persoalan. Makanya saya melihat ada teman saya itu yang berkata, tahu nggak bro, kalau misalkan corona itu kan nggak kelihatan. Kalau corona itu kelihatan, rasanya pingin tak gebukin. Kalau bisa itu, wis pokoknya tak gebukin, saking mangkelnya sama corona. Saya pun juga begitu Bapak Ibu. Dan mungkin dari setiap kita Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, hari-hari ini hanya karena corona, banyak orang itu mengalami banyak yang namanya persoalan-persoalan, masalah-masalah yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Kehidupan kita sehari-hari pasti mengalami yang namanya persoalan, mulai dari persoalan yang kecil sampai yang besar. Tapi karena gara-gara corona ini banyak orang berkata bahwa persoalan itu makin hari makin banyak dan bertubi-tubi datang dalam hidup kita. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kalau kita melihat definisi dari yang namanya masalah atau persoalan, itu dikatakan demikian. Persoalan itu adalah suatu pernyataan tentang keadaan yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Bisa jadi kata yang digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang membingungkan. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, orang kalau sedang menghadapi yang namanya persoalan, apalagi masalah persoalan itu datang bertubi-tubi menghampiri kehidupan kita, yang terjadi adalah sebagian dari kita ketika kita menghadapi persoalan yang bertubi-tubi itu, kita itu cenderung menjadi bingung. Atau banyak orang itu jadi kecil hati dan bingung. Harus ngapain saya ini? Harus ngapain apa yang saya harus lakukan? Banyak orang ketika masalah itu datang dalam hidupnya, mereka nggak ngerti harus ngapain. Maka dari itu Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, saya ingat kisahnya Daud 3000 tahun yang lalu, ketika tentara Israel itu mengalami masalah, ditantang oleh prajurit Goliat pada waktu itu. Tentara Filistin menantang tentara Israel, mereka menghujat Allah Israel, lalu menentang tentara Israel untuk duel 1 lawan 1. Lah, waktu itu Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, Daud mengantarkan bekal buat saudara-saudaranya di medan perang pada waktu itu. Namun ketika Daud melihat keadaan yang dialami oleh tentara Israel, Daud itu marah dan berkata, siapakah orang Filistin yang tak bersunat itu, yang beraninya menentang tentara dari Allah yang hidup. Daud itu waktu itu Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan,
dia itu secara tidak langsung, dia itu marah memberontak. Siapakah orang ini? Dan Daud itu menentang Goliat. Dia percaya bahwa Goliat itu lebih besar Allahnya Daud daripada Goliat. Sama halnya dengan kehidupan kita Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Ketika kita menghadapi masalah yang bertubi-tubi hari-hari ini, mari kita belajar dengan kisahnya Daud, supaya kita itu memiliki keyakinan bagaimana kita itu bisa menang dari yang namanya persoalan-persoalan yang ada bertubi-tubi menghantui setiap kita. Mari kita belajar ada 3 poin. Bagaimana caranya kita itu memiliki keyakinan yang sama seperti Daud, sehingga kita bisa mengalahkan Goliat yang besar itu dan kita menang menghadapi persoalan-persoalan yang bertubi-tubi. Yang pertama, kita harus memiliki keyakinan bahwa dengan Allah tidak ada apapun yang dapat mengalahkan kita. Yang pertama Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kita harus punya keyakinan bahwa dengan Allah tidak ada apapun yang dapat mengalahkan kita. Mari kita baca ayat firman Tuhan dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-37 berbunyi demikian. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, ketika kita melihat Daud waktu itu ingin melawan Goliat, yang Daud tentukan dalam hatinya, yaitu Daud memiliki keyakinan penuh bahwa ia itu begitu terlatih dengan umbannya, dan dengan bantuan Allah, dia dapat mengalahkan Goliat. Sama halnya dengan kehidupan kita. Mungkin kita memiliki kelemahan-kelemahan, mungkin kita memiliki hari-hari ini kita memiliki kesulitan-kesulitan, bahkan persoalan-persoalan itu datang bertubi-tubi menghantui kita. Mari kita belajar Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Meskipun kalau kita melihat secara batinia kita, secara jasmani, kayaknya gak mungkin. Yang kita alami ini terlalu berat dan terlalu besar terjadi dalam hidupku hari-hari ini. Tapi mari kita mengarahkan mata iman kita kepada Tuhan. Kita harus belajar seperti Daud. Apa yang dilakukan Daud 3.000 tahun yang lalu, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, masih sama yang dapat kita lakukan hari ini. Kalau kita membuat mata iman kita tertuju kepada Tuhan, bahwa kita yakin dengan kekuatan kita yang terbatas ini, tapi kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Apapun yang kita alami hari-hari ini, kita percaya bahwa Tuhan sanggup membuat kita dapat menang menghadapi masalah. Karena apa Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan? Orang itu tidak bisa memiliki keyakinan. Karena ini, kelemahan terbesar kita adalah kegagalan untuk bergantung pada kekuatan Tuhan. Banyak orang yang dikasih Tuhan, kita itu sebagai manusia, kita itu melihat apa yang kita alami hari-hari ini itu menjadi sebuah kesulitan yang mungkin tidak dapat terselesaikan. Makanya dari itu kita itu menjadi lemah. Tapi yang saya mau katakan Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kelemahan terbesar kita itu sebenarnya bukan masalah apa yang kita alami, tapi kelemahan terbesar kita adalah kegagalan kita untuk kita itu bergantung sama Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, hari-hari ini kita belajar seperti Daud. Apa yang dilakukan Daud 3.000 tahun yang lalu, hanya dengan umbannya saja Daud dapat mengalahkan Goliat. Karena dia apa? Dia begitu yakin bahwa hanya dengan umbannya yang cukup sederhana, walaupun Goliat itu bertubuh besar, berperlengkapan perang yang begitu dahsyatnya pada zaman itu, tapi Daud yakin hanya dengan umbannya yang terlatih itu, karena Allah menyertainya, dia sanggup mengalahkan Goliat yang besar itu dengan kekuatan Allah yang menyertai dia. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, mari hari-hari ini kita itu belajar mengatakan, jangan kita berkata kepada Tuhan, don't tell God how big is your problem. But tell your problems, how big is your God. Mari kita hari-hari ini belajar, jangan kita itu terus menggerutu sama Tuhan. Kita bilang sama Tuhan, oh Tuhan masalahku ini begitu besar.
Oh Tuhan, masalahku ini begitu besar, tapi kita itu mesti membalikan keadaan. Kita harus mengatakan kepada keadaan kita hari-hari ini bahwa Tuhan kita itu jauh lebih besar daripada masalah kita. Itu yang pertama, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Kalau kita sudah belajar, kita harus memiliki keyakinan bahwa bersama dengan Allah tidak ada apapun yang dapat mengalahkan kita. Yang kedua adalah jangan kecil hati. Kenapa kok kita gak boleh kecil hati, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan? Kita tahu kisahnya Goliat 3000 tahun yang lalu. Goliat itu endingnya mengalahkan Goliat. Tapi kalau kita ngelihat situasi apa yang dialami Daud pada waktu itu, yang dilakukan Daud adalah selain dia mengandalkan Tuhan, Daud itu tidak kecil hati, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Karena pada waktu itu, Daud itu dihina. Ada 4 yang saya ambil dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-28, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Daud itu dihina. Yang pertama itu oleh kakaknya Eliab. Dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-28 itu dikatakan demikian. Ketika Eliab, kakaknya yang tertua, mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, "Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran." Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, waktu Daud itu membawa bekal ke medan pertempuran, kakaknya sendiri Eliab itu menghina Daud demikian rupa. Enggak hanya itu, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Yang kedua, Raja Saul pun juga menghina Daud. Dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-33, di situ dikatakan demikian. Tetapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit." Setelah kakaknya Eliab, yang kedua adalah Raja Saul, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, itu juga menghina bahwa Daud itu hanya gembala kambing domba. Di manakah kambing domba yang 2-3 ekor itu, sedangkan saudaramu dari kecil itu sudah latihan untuk perang, sedangkan Daud itu hanya menggembalakan kambing domba. Raja Saul menghina demikian. Lalu kemudian musuhnya, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, Goliat pun juga menghina Daud. Dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-42 sampai yang ke-44 itu dikatakan demikian. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, Goliat pun juga menghina Daud pada waktu itu. Tetapi apa yang dilakukan Daud? Daud itu tidak kecil hati. Ia begitu yakin bahwa Allah yang menyertai dia itu jauh lebih besar daripada Goliat yang ada di depannya. Tapi ini, kalau Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-37, Daud itu, responnya Daud pada waktu itu demikian. Pula kata Daud, "Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, ini respon yang dilakukan Daud pada waktu itu. Dia itu walaupun dihina oleh kakaknya Eliab, dia dihina oleh Goliat, dia dihina oleh Raja Saul. Tapi pada waktu itu, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kita mesti belajar kepada Daud bahwa kita itu harus memiliki keyakinan penuh bahwa apapun yang kita alami hari-hari ini, persoalan-persoalan yang kita alami, entah itu persoalan keluarga,
entah itu persoalan bisnis kita, entah itu persoalan ekonomi kita, apapun persoalan yang menyulitkan Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan hari-hari ini, atau bahkan persoalan itu bertubi-tubi datang dalam hidup Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Mari hari ini kita belajar, kita memiliki respon seperti Daud. Kita katakan bahwa Allah yang menyertai kita jauh lebih besar daripada apa yang kita alami. Makanya Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, saya mau ingatkan hari ini untuk kita itu jangan berkecil hati. Mari kita arahkan pengharapan kita, mari kita arahkan iman kita, mata kita tertuju hanya kepada Tuhan. Mari hari-hari ini kita lebih lagi dalam menyembah Tuhan, lebih dalam lagi kita cari hadirat Tuhan. Maka dari itu kita menemukan kekuatan yang baru, kita menemukan pengharapan yang baru, bahkan kita menemukan janji-janji Tuhan, mujizat Tuhan, bahkan hikmat daripada Tuhan itu menyertai kita sehingga kita dapat memilih jalan mana yang harus kita pilih dan kita dapat memilih jalan itu tepat sesuai pada waktunya dan kita dapat menyelesaikan masalah-masalah yang kita alami hari ini. Itu yang kedua Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, jangan kita berkecil hati. Yang terakhir adalah, yang ketiga, pakai iman dan akal sehat. Kalau yang pertama kita itu sudah memiliki keyakinan bahwa dengan Allah kita dapat melakukan segala sesuatu. Yang kedua kita tidak boleh kecil hati. Yang ketiga adalah yang terakhir, pakai iman dan akal sehat. Kita baca dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-38 sampai 39 berbunyi demikian. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju zirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya, kemudian ia berikhtiar berjalan, sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, pada waktu itu Daud itu memakai akal sehatnya. Raja Saul itu menawarkan kepada Daud perlengkapan untuk dipakai melawan Goliat. Tetapi dari kisah itu kita tahu bahwa Daud berperang dengan caranya sendiri. Hanya dengan sebuah batu yang dilontarkan kepada Goliat, lalu Goliat tumbang. Pada waktu itu Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kalau kita melihat situasi yang dialami Daud, Raja Saul itu menyuruh Daud untuk berperang sesuai dengan caranya Saul, yaitu mengenakan baju perang lengkap, lalu kemudian dia disuruh pakai untuk mengalahkan Goliat. Tapi apa yang dilakukan Daud pada waktu itu? Daud memilih untuk berperang menggunakan iman dan akal sehatnya. Raja Saul menyuruh Daud untuk menggunakan apa yang dimau Raja Saul. Tapi pada waktu itu, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kita tahu bahwa Daud itu mengikuti imannya, mengikuti akal sehatnya untuk berperang melawan Goliat, sehingga ia berkata, Allah itu maha besar, dan kita tahu Goliat itu dikalahkan. Sama halnya dengan kehidupan kita hari-hari ini, Bapak Ibu. Saya nggak tahu persoalan apa yang Bapak Ibu saudara alami, entah itu persoalan keuangan, entah itu persoalan bisnis, entah itu persoalan keluarga, atau apapun yang saudara alami hari-hari ini. Tapi mari kita belajar seperti Daud. Kita menggunakan iman kita menggunakan akal sehat kita berperang dengan cara kita sendiri, dan jangan lupa kita tetap mengandalkan Tuhan. Dan saya percaya, apapun yang kita alami hari-hari ini, walaupun entah itu berat, atau mungkin saudara berkata, kayaknya berat untuk saya itu menang menghadapi persoalan ini. Berat untuk saya itu bisa menyelesaikan persoalan ini. Tapi satu hal yang saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. God is always doing 10,000 things in your life. And you may be aware of 3 of them. Kalau kita melihat Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, dari pernyataan ini, di sini dikatakan adalah Tuhan itu selalu melakukan 10.000 macam hal dalam kehidupan kita semuanya. Tapi yang kita tahu, yang kita sadar, yang kita rasakan, itu mungkin hanya 3 daripada itu. Makanya saudara dapat berkata, kayaknya Tuhan gak ada di sisiku. Kayaknya Tuhan hari-hari ini gak ada menemaniku. Atau Tuhan seakan-akan tidak ada di sampingku. Tapi percayalah Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, ketika kita belajar mengandalkan Tuhan,
Kita belajar menaruh iman kita belajar menaruh kekuatan kita, pengharapan kita kepada Tuhan. Tuhan itu pasti menolong kita tepat pada waktunya. Yang percaya katakan amin. Mari hari ini saya rindu kita berdoa bersama-sama. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati kita. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Kembali kami boleh diingatkan untuk kami menjadi umat Tuhan yang lebih percaya lagi kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan hari-hari ini bukan hari-hari yang mudah untuk kami lewati. Mungkin banyak persoalan, banyak tantangan, banyak masalah yang datang menghantui bahkan bertubi-tubi datang dalam hidup kami. Tapi kami percaya Tuhan, hari ini kami mau belajar seperti Daud. Kami mau mengalahkan Goliat Tuhan. Meskipun masalah kami terlihat besar, meskipun masalah kami terlihat rumit dan menakutkan, tapi kami percaya ketika kami sadar, kami yakin kami berjalan bersama dengan Tuhan, kami dapat melakukan segala sesuatu dan kami dapat menang menghadapi masalah kami. Yang kedua, ajarlah kami Tuhan. Kami tahu kami tidak mudah sebagai manusia, kedagingan kami tidak mudah. Tapi kami mau belajar, kami tidak mau menjadi orang yang kecil hati. Tapi kami mau membangkitkan iman kami. Kami mau fighting spirit Tuhan. Kami mau berperang secara roh. Iman kami diperbesar. Hati kami diperbesar, pikiran kami diubahkan, sehingga ketika kami menghadapi persoalan, yang kami ingat hanya nama Tuhan, yang kami ingat hanya pertolongan Tuhan, hanya Tuhan Yesus yang sanggup menolong setiap kami. Yang terakhir Tuhan, kami kembali diajarkan hari-hari ini, untuk kami tetap menggunakan iman kami, tetap menggunakan akal sehat kami tetap mau berjalan menurut kehendak-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami melihat pertolongan, mujizat, bahkan apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami, itu pasti yang terbaik dan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu dan kami percaya firman-Mu itu boleh meneguhkan hati kami, memberkati setiap kami, dan firman-Mu menguatkan hati kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.